Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang siap, ada yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana hari ini kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran siang hari ini, mari ketua kelas silakan pimpin doanya. Mas Adil silakan. Berdiri dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma. Rabbi zidna ilma. Warzuqna fahma. Warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan AI dan etika AI. Di sini ada yang pernah tahu nggak? Pernah mencari tahu apa itu AI? Apa sih AI? Singkatannya lah minimal. Apa meta? Yang lain ada nggak yang ngerti tentang AI? Artificial artificial intelligence. Mulai saat ini kita akan menggunakan kata AI itu menjadi kecerdasan artifisial. Kita singkat jadi KA. Karena materi kita sekarang adalah coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran kita siang ini yang pertama, peserta didik atau siswa dapat menjelaskan pengertian dan fungsi dasar KA. Yang kedua, mengidentifikasi contoh penggunaan KA. Yang ketiga, menunjukkan sikap etis dalam penggunaan KA. KA tadi apa? Artifisial. Nah, ini yang saya tanyakan tadi. Apa itu KA atau AI? KA atau kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan teknologi yang meniru kemampuan manusia seperti pengenalan suara, pengambilan keputusan, penerjemah bahasa, dan pengenalan sebuah gambar. Nanti kita akan mengerti contoh-contoh penggunaan AI dalam beberapa masalah ini. Nah, penggunaan KA, chatbot layanan pelanggan, deteksi wajah pada kamera, Google Translate, rekomendasi video, asisten virtual. Ada yang pernah ngerti chatbot ya? Chatbot itu apa? Customer service, betul. Kasih pos. Chatbot itu seperti customer service yang misalnya ada di aplikasi kayak Telkomsel, punya Telkomsel itu ada, di aplikasi e-commerce kayak Shopee ada. Terus deteksi wajah pada kamera yang pakai password, pakai deteksi wajah, ya. Jelas paham lah. Google Translate apalagi pasti sering. Google Translate. Rekomendasi video YouTube, ngerti ya maksudnya? Ada akan buka YouTube, apa yang sering kalian lihat akan muncul di beranda kalian. Itu namanya KA. Dan asisten virtual seperti Siri, Google Assistant yang kalau ketika di HP, oke Google. Nah itu namanya Google Assistant. Ini ada contoh video kecerdasan buatan. Jadi nanti kalian akan melihat, pahami video ini apa itu KA atau AI. Bentar ya. Silakan simak dulu. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan?
Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan board dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat menangkap informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk
menganalisis pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kecil lainnya. Nah, itu tadi sedikit pengertian atau deskripsi tentang AI dan beberapa contoh penggunaannya di dunia nyata ya. Terus sekarang ada pertanyaan untuk kalian semua. Apa yang kalian ketahui tentang robot, coding, dan AI? AI itu yang sudah kita bahas tadi. Oh sorry Kak. Nah, kalian sudah mendengar jabarannya tadi ya. Jabarannya secara menyeluruh. Apa sih yang kalian pahami tentang KA setelah melihat video tadi? KA atau AI? Asisten pembantu. Asisten pembantu. Yang lain? Ada? Yang lebih deskriptif misalnya? Kecerdasan yang membantu pekerjaan manusia dengan kegiatan sehari-hari. Oke, kecerdasan yang membantu, kecerdasan buatan yang membantu pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari atau rutinitas yang dilakukan secara berulang ya, bukan untuk menggantikan secara sepenuhnya, tapi pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang atau sama ya. Itu adalah mungkin itu bisa jadi gambaran deskripsi tentang AI secara standar saja. Terus menurut kalian bisa nggak KA menggantikan manusia? Kalian tadi bisa ya. Tapi tentunya tidak sepenuhnya, hanya untuk beberapa hal. Oke. Terus sekarang kita lanjut ke kegiatan inti. Saya akan bagi kalian jadi 3 kelompok. Sebelum saya bagi 3 kelompok, saya akan absen terlebih dahulu ya. Novi Aulia Amanda, Ada. Kalista Putri, Ada. Yulia Dewi, Muhammad Abdul Aziz, Rosi Armada, Syahril Mubarak, Vina Aulia, Ada. Namlu Adil Maghfirah, Selvi Norma, ada, Novita Fitri, Dina Amelia, Cecilia Melani, Azhar Putri Juwita, Adinda Julian, Hadir. Fadil. Oke.
Sekarang kita akan bagi jadi 3 kelompok ya. Yang pertama Novi Aulia Manda, sekelompok Manda, Kalista, Nulia Dewi, Muhammad Abdul Aziz, sama Rosi Armada sekelompok. Pindah ke sini. Yang saya sebutkan 5 tadi pindah ke silakan. Terus kelompok yang kedua Syahril, Vina, Viro, Selvi, sama Novita Fitri. Pindah ke tengah sini. Nanti bisa. Pindah ke yang sini ya. Terus setelahnya yang terakhir Dina Amelia, Cecilia, Azara Putri Vita, Dinda Junior Sari, dan Mas Musyid. Itu 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang karena saya beri sedikit materi KA, kecerdasan hati visual. Silakan kalian baca dulu dalam waktu 3 atau 5 menit depan. Silakan dibaca dan dipahami apa itu KA. Ini untuk memperkuat pemahaman kalian setelah melihat video tadi. Silakan dibaca. Jadi bergantian kan? Fokus ke materi kita ya, KA, tentang KA. Tentang KA, fokus ke materi baca, silakan dipahami, pelajari.
Nah, sekarang kalian berdiskusi dengan teman atau kelompok kalian dan tulis apa itu coding dan kecerdasan artifisial di lembar jawaban yang sudah saya berikan ya, sesuai dengan pemahaman kalian. Silakan diskusi dan nanti kumpulkan jawabannya 3 menit setelah selesai. Silakan ditulis. Silakan ditulis sesuai pemahaman kalian saja ya, nggak usah bagus karena saya hanya menilai pemahaman kalian tentang itu. Oke, sudah? Gak usah panjang-panjang, sudah kita. Terus nama kelompoknya ya. Tolong beri nama kelompok. Misalnya kelompok jambu biji, kelompok jambu air. Gak apa-apa. Jambu air kelompok anak muda. Anak muda di sini. Kelompok anak muda. Anak muda aja. Apa? Terserah kalian. Yang penting diberi nama kelompok. Biar nanti saya mudah untuk memanggil kalian ya. Dengan nama kelompok saja. Anak muda. Gak apa-apa buat aja. Kelompok anak muda. Dan jangan lupa tulis anggota kelompoknya di bawahnya ya. Pakai nama panggilan saja nggak apa-apa. Sudah? Ya,
tahu. Sudah? Terus saja kan pakai bahasa kalian aja nggak apa-apa. Ngobrol bahasa Jawa. Ya, jangan pakai bahasa Jawa tapi nggak usah terlalu formal. Terus saja kayak aja sih. Cepat. Sesuai pemahaman. Sesuai pemahaman. Iya, sesuai pemahaman aja. Sudah? Menurut saya, itu. Apapun itu. Sudah harusnya kalian nggak apa-apa nantinya atau kalian bikin satu ya. Saya tulis. Nah, itu enggak benar. Yang kalian pikirkan apa? Tulis saja. Yang kalian pikirkan apa? Tulis saja. Oh, baik. Tulis apa yang ada di pikiran kalian, tulis saja. Nama kelompoknya jangan lupa ya, nama kelompoknya ya. Kelompok belalang misalnya. Kita kelompok harimau. Kelompok pemuda mah. Gampang loh. Ini nanti ada rasanya paling kan akan saya suruh paling pertama. Ya. Kalau perfect tadi saya bingung.
dan community. Sudah Syaril. Ini kelompoknya apa tadi namanya Syaril? Kelompok apa? Kelompok yang pendek satu kata gitu loh. Biar enggak. Ini kelompok anak muda nih. Ini kelompok apa? Duku. Oh, duku. Ya. Oh boleh. Udah tulis aja, jangan gitu. Sekian saya simpan dulu ya, nanti kalian akan baca hasil kalian. Ya selanjutnya sebentar kita konsentrasi lagi ke slide, kita sambung materinya, kita selesaikan materinya dulu. Kita nanti praktik penggunaan contoh penggunaan AI generatif ya. Sekarang kita masuk ke manfaat kecerdasan artifisial. Ya, yang pertama mempermudah pekerjaan. Seperti yang dicontohkan seperti Mas Aziz, AI mempermudah pekerjaan. Terus yang kedua mempercepat analisis data. Yang ketiga otomatisasi tugas berulang. Yang seperti saya sampaikan tadi, tugas yang rutin dikerjakan atau rutinitas yang berulang. Ya. Terus membantu dalam kreativitas, desain teks visual. Nah, kalau masalah yang keempat, ada satu pertanyaan. Kira-kira AI itu bisa menggambar atau melukis ya? Bisa. 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 Bisa nggak? Bisa. Tidak. Kalau membuat gambar, Bisa. sedikit-sedikit kalian sudah mulai paham ya. Nanti kalau mempermudah pekerjaan sudah ada gambaran ya? Ada gambar ya? Mempermudah pekerjaan. Contohnya apa contoh mempermudah pekerjaan? Yang membantu mengerjakan kayak ini yang biasa pakai AI nih. Waktu pelajaran atau waktu penugasan pakai AI, enggak apa-apa. Terus otomatisasi tugas yang berulang seperti chatbot tadi ya, chatbot itu menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan, ya, yang kontekstual. Jadi pertanyaan yang cuma itu aja nanti akan di generalkan sama AI. Setelahnya ini sudah manfaat KA. Sekarang kita bahas etika KA. Mengapa etika KA itu penting? KA harus digunakan secara bijak untuk menghindari yang pertama contohnya penyalahgunaan data. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan publik terhadap teknologi. Yang ketiga, plagiarisme otomatis. Dan yang keempat, ketergantungan yang tidak sehat nih. Ada beberapa teman, ada dua contoh. Yang ketiga dan keempat, plagiarisme otomatis dan ketergantungan yang tidak sehat. Ini sangat nyata
jika kita lihat di kehidupan atau keseharian kita di sekolah, plagiarisme otomatis. Misal nih, saya ada contoh kasus, saya berikan ke kalian contoh tugas ya, misalnya seperti tadi, apa yang dapat dikerjakan oleh KA untuk membantu kehidupan sehari-hari kalian. Misalnya kalian bingung nih karena terbiasa pakai KA, kalian langsung otomatis tanya ke KA, keluar nih jawaban. Nah, tanpa membaca, tanpa memahami, langsung kalian ambil, langsung kalian masukkan ke kolom jawaban. Nah, itu bisa jadi plagiarisme otomatis tanpa kalian sadar. Makanya etika di dalam penggunaan KA itu sangat penting. Dan yang terakhir adalah ketergantungan yang tidak sehat. Ketika kalian tergantung sekali dengan KA atau AI, itu akan menjadi tidak sehat dalam beberapa hal. Contoh tadi, mengerjakan PR, mengerjakan tugas. Apakah tidak boleh Pak memakai AI atau KA dalam mengerjakan tugas dan PR? Boleh, tapi dengan cara yang sehat. Misalnya dibaca terlebih dahulu, baru disalin di lembar jawaban atau lembar tugas kalian. Ya, memakai bahasa seperti pemahaman yang kalian lakukan setelah saya beri materi tadi. Salin dengan bahasa kalian sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Nah, itu salah satu contoh atau cara menghindari ketergantungan yang tidak sehat. Bukan berarti tidak boleh ya, tapi ada etikanya. Prinsip etika AI atau KA, transparansi. Pengguna tahu sedang menggunakan AI. Pengguna tahu sedang menggunakan AI. Kira-kira pernah nggak kalian menggunakan AI tanpa kalian sadari? Misalnya, contoh-contoh apa? Tanpa sadar menggunakan AI atau KA. Menggunakan kamera, pas selfie, pas selfie, menangkap gambar selfie ya, kalian pakai kamera. kamera. Itu kan biasanya berbagi ada filter ya, kalau kalian sebutnya itu filter bahasa sekarang ya. Tetap karena sudah sering seperti itu, dan terkadang saya temui fitur itu otomatis aktif ketika kalian menggunakan HP yang atau smartphone zaman sekarang ya. Nah, itu membuat kalian tidak sadar bahwa kalian sedang menggunakan salah satu contoh ya. Terus yang kedua, privasi data, melindungi informasi pribadi. Dan yang ketiga, tanggung jawab, menggunakan AI atau KA secara sadar. Kalian benar-benar sadar bahwa kalian saat ini menggunakan AI. Nah, itu namanya sebagai dari tanggung jawab ya. Terus yang ketiga, tidak menggunakan AI untuk menyontek. Saya contohkan tadi kan seperti itu untuk pembelajaran ya, bukan untuk mencontek. Contoh KA yang tidak etis, menyalin karya orang lain tanpa izin atau plagiarisme yang tadi saya sebutkan tadi. Tiklek, ketika kalian gunakan AI itu tiklek sama yang dicontohkan dan yang dijawabkan itu sama dengan plagiarisme, dan itu adalah hukumnya. Ya, jadi hati-hati ketika kalian menggunakan AI. Terus yang kedua, digunakan untuk menipu. Tiga cara yang menipu. Nah, banyak kasus sekarang yang menipu sudah menggunakan AI. Bahkan mengatasi penipu juga pakai AI. Ada ya? Yang pernah lihat video di YouTube. Yang ketiga, mengambil data pribadi tanpa persetujuan. Biasalah kalian ambil data orang lain, foto orang lain, terus diedit pakai AI dan tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, itu dilarang. Ini contoh K yang nanti akan membantu kalian dalam proyek kita ke depannya. Karena kita akan membuat proyek promosi hasil laut, nah, menggunakan KA atau berbasis KA. Jadi nanti akan, ini contoh aja ya, salah satu contoh KA, yaitu Canva adalah sebuah platform desain grafis berbasis web yang digunakan untuk membuat berbagai macam
konten visual karena nanti kita promosi. Jadi kita akan lebih fokus ke KA yang jenisnya seperti ini, seperti Canva. Pernah pakai Canva dong? Masa nggak pernah? Sip. Ini nanti. Sekarang saya akan contohkan penggunaan KA ya untuk membuat visual animasi atau gerakan menggunakan generatif AI. Tolong disimak. Nah, ini adalah contoh AI, yaitu Runway AI. Ini untuk mengenerate gambar atau membuat gambar menjadi bergerak animasi. Saya ambil beberapa contoh misalnya dulu ya. Ini adalah contoh gambar atau foto. Ini gambar ya yang saya hasilkan pakai ChatGPT AI. Jadi ini kolaborasi antara ChatGPT dan Runway. Kolaborasi. Ini di-create oleh ChatGPT. Nah, ini sekarang di kolom yang ini opsional, describe your shoot view. Ini nanti kita bisa masukkan prompt. Prompt itu adalah perintah yang akan dieksekusi oleh KA atau AI dengan konteks yang jelas ya. Misalnya contoh gerakan pertama. Ini contoh saja ya. Pertama, gerakan tangan di tangan ke atas. Yang kedua, gerakan tangan kiri ke bawah. Yang ketiga, wajah ke depan, ke kanan, dan ke kiri. Ini misal aja ya. Nanti kalau ada bibit yang kurang pas, di sini seperti ini contohnya saya contohkan. Kasih contohnya. Contoh dulu, kita benerkan dulu. Sambil nunggu, kalian sekarang buka aplikasi yang nama kalian ketikkan aja di Google. Kalian buka Google Chrome, ketik aja Runway, Runway spasi AI. Nanti akan muncul aplikasi ya Runway spasi AI. Nanti kalian buat akun terlebih dahulu ya. Kelompok-kelompok aja ya, kelompok aja. Nanti boleh bikin satu-satu, boleh bikin secara berkelompok. Ya, yang silakan buka. Nanti kalau ada masalah
bilang. Soalnya kredit saya mau Nah, ini contoh outputnya ya. Ini contoh outputnya. Nanti kalau mau diberikan suara nanti fokus ke kreditnya, nanti ke kreditnya ini. Nanti kredit kalian akan dapat beberapa ratus. Nanti setiap penggunaan generate AI-nya, kredit kalian akan berkurang. Ya. Ini cuma contoh aja. Nih, karena ini bisa download nanti ya, download bisa kalian simpan di HP kalian. Nah sekarang tugas kalian mau kalian cari foto atau kalian foto kalian sendiri atau pakai gambar 3D animasi kartun boleh, silahkan. Nanti buka aplikasi Runway-nya, terus kalian upload fotonya atau gambarnya, animasi 3D atau apapun itu. Nanti kalian berikan instruksi berupa prompt seperti ini ya. Nah, nanti di generate, setelah itu akan seperti itu jadi. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, pasti keren-keren. Mau bikin animasi seperti apa. Nanti kalau ada yang coba kesulitan, silahkan ngomong ya. Nanti saya akan ke situ, saya akan ajari kalian satu persatu, nggak apa-apa. Biar kalian ngerti caranya. Nah, ini. Ini yang ini di produk image and pilih tiga image dan nah ini saya nggak pakai. Oke, udah ya. Hah? Masih profesional. Nanti kalian suruh mendaftar, kalian mendaftar aja pakai akun Google kalian masing-masing. Tinggal pilih akun Google-nya. Ada yang sultan enggak? Pak yang mana Pak? Ini kayaknya orangnya Pak. Nanti pilih garis titik sini, kalian pilih aja. Pilih yang produk ya. Sign up atau mendaftar. Gimana Rosi? Ada masalah? Oh, update ya. Nggak apa-apa. Berkelompok aja, nanti lihatnya Aziz pakainya Aziz dulu. Kamu bisa tadi Aziz? Sudah? Coba lagi dong. Pakai Google Chrome. Coba lagi. Pakai avatar apa boleh? Boleh pakai avatar boleh. Kalau kalian nggak punya foto yang pengen kalian edit, ya kalian klik pakai ChatGPT. Nah, apa? Baca.
ya. Sami ketiga terus produk kemudian pakai aku tahu itu ya. Nah, selek aset ini bisa ya. Bisa sih, bukan bisa sih, jangan bisa nih. Namanya Rosi itu bisa mungkin, coba Rosi. Hah? Oh, masih bisa. Oke. Ini saya mau lihat nih hasil karya kalian tuh yang kreatif. Kalian suruh gerakan ini gimana nih? Ini kan gimana? Apa? Oh. Bebas, buat apa bebas? Hah? Gimana? Menjadi orang hamil. Banyak gerakan juga nggak apa-apa, jangan 3 gerakan. Yang kalian ingin terus dulu saja. Ini gimana? Ya terbaiki. Ya dikasih tulisan lagi buat apa perutnya kurus atau masih. Jadi nggak apa-apa, tulis saja, nggak masalah. Nanti saya tinggal lihat nih hasilnya kayak apa. Dan yang mana datang? Berdua ya? Itu betul tadi ya?
itu nggak apa-apa, kamu suruh gerak. Kemarin saya gerakannya silat, jadi ada flipnya, ada gerakan jungkir baliknya itu bisa nggak apa-apa? Bisa. Flip, jadi misalnya roll depan atau roll belakang, coba dipakai aja nggak apa-apa. Fokus sama kreditnya ya, nanti yang suka kreditnya 0. Itu foto tadi ya, fotonya jadi gerak ya. Nah itu namanya animasi tuh. Kalau kalian kreatif, gerakannya akan semakin kreatif juga. Kayak yang kalian lihat di kunci ini saya kasih lagi. Monggo. Nah. Nah. Hah? Maksudnya? Nanti dulu. Nah, kamu aku dulu gambarnya, kamu pilih dulu. Gambarnya yang pakai yang coba Rosi. Punya Aziz kita nggak bisa. Kamu pakai AI juga ya, Bang? Iya. Kamu teman-teman juga bisa. Soalnya HP-mu kamu aja nggak bisa. Mungkin terlalu penting. Kamu pakai WiFi tadi? Pakai WiFi atau pakai data? Kamu pakai data? Mau pakai WiFi dong? Mau pakai WiFi? Siapa tahu bisa kalau pakai WiFi. Yang sebetulnya ini satu. Kalau pakai ini bisa dong. Nah ini di kitchen nya kamu suruh ngapain dia? Coba 1 apa dulu, 2 apa dulu, 3 boleh banyak, boleh banyak. Gimana? Itu kamu tadi apa? Cari yang lain, jangan yang banyak yang kita cekain lagi. Enggak foto kayak ini biasanya kan besar ukurannya. Saya nggak begini gitu. Cari yang lain, cari yang lain. Kalau kamu jangan buat ini boleh. Bisa, Pak. Tapi foto. Ini nggak apa-apa foto. Sana mana juga pakai foto. Kamu mungkin belum mungkin ya mungkin ya kamu dapat video setelah video setelah foto nanti yang bergerak kalau foto sini itu juga merentangkan tangan aku mengangkat tangan kanan dan kiri. Oh depan ada nanti dia nanti bingung nanti. Iya Pak. Kalau saya 10. Melompat 5 kali tertawa. Gak apa-apa, Tapi sih dilakukan cuma melompat. Iya Pak. Anaknya nggak. Kamu pakai seperti atau ngerti? Pak, iyanya nggak nurut Pak. Anaknya
Jangan merokokkan. Iya Pak, perempuan juga bisa. Itu bersentuh. Coba diganti katanya berguling ke depan, nah siapa tahu kayaknya ngerti. Artinya kalau describe-nya pakai bahasa Inggris itu lebih paham. Yang mulai mengarang nih Mas. Pose belajar. Gak apa-apa. Random aja. Yang penting harus ada etikanya ya. Ada gerakan-gerakan ya. Misal kekerasan. Oh, itu jangan. Sudah bisa. Ini masih proses. Kalau kamu rada terus nggak malah nggak jadi nggak selesai. Bergerak nggak? Kamu ini video ini loh. Selek akses, selek video, selek akses. Misalnya yang mana tadi? Yang ini, yang sudah aja. Itu setelah masuk, nah kamu suruh ini diskusinya. Misalnya satu gerakannya kedipkan mata, misalnya geleng-geleng. Nah, anak begitu. Bisa. Tapi kamu tadi bisa nggak sih? Tadi yang beberapa orang gerak-gerak tadi bergerak bersama-sama. Bikin sekreatif mungkin nggak apa-apa. Bikin sekreatif mungkin. Ini contoh yang kemarin saya buat ya, tapi AI-nya agak nggak nurut kayak kalian tadi, kurang presisi ya. Ini ada orang memfoto tapi nggak diarahin ke mata, ini sudah diarahin ke mata, tapi diarahin ke atasnya mata. Ini awalnya gini, terus saya perbaiki lagi ternyata tetap aja seperti itu. Nah, gitu loh ya. Nah. Ini gambar di-create oleh ChatGPT ya. Gambarnya di-create oleh ChatGPT. Setelah itu saya masukkan ke runway. Kemana yang bisa bikin? Jadi gambarnya itu pakai gaunnya apa? Kok gaun sih? Yang gandrung sewu. Nah, gandrung sewu itu terus dipakai gerakannya juga gerakannya gandrung. Kan saya nggak ngerti gerakannya gandrung, dia ngerti lah. Mungkin bener. Promnya itu banyak banget promnya. Kayak harus menoleh, saat menoleh dia harus berkedip. Itu ada semuanya. Ini kalau kamu misalnya kamu kreatif ya, kamu bikin gambar dulu di ChatGPT nih. Di gambar, misalnya orang sedang memegang cangkir kopi yang panas. Nanti kan harus dibikin gambarnya ya. Nah nanti di runway sini kalian buat dia minum kopinya. Sambil ini bisa dikasih suara nih. Kalau nanti kalian ekspor lagi, ini bisa diberi suara. Jadi alhamdulillah setelah minum bisa. Ini benar-benar kayak manusia banget ya. Mana sih saya mau lihat sih hasilnya sih. Ini kamu suruh ngapain tadi? Yang pertama apain? Gerakan tangan kanan ke depan, tangan kepala. Nah, terus Yang kedua gerakan kepala ke kiri ke kanan. Ketika gerakan tangan kiri mengalirkan tangan ke depan, gerakan badannya ke samping kiri. nah, terus jadinya mana? Jadi patah-patah itu. Iya.
ya makanya Jadi warna-warnanya apa? dia ketawa lagi ya. Kamu suruh ketawa ya tadi. Enggak, gimana Pak? Selesai? Selesai? Ada yang masih belum bisa? Tapi sudah bisa? Ini disilang dulu. Setelah disilang, kamu klik panel ini, pilih video. Nah, saya ini asetnya. Bisa gerak. Itu masih di render. Masih di render. Gimana Wadil? Bisa Wadil? Itu sudah gerak itu. Gak sesuai pelan-pelan. Itu kreditmu nol sudah kan tadi bilang fokus ke kredit jangan sampai nol. Jadi kamu sudah berapa video? Mungkin sudah 3 video. Oh di situ ya kayak gitu. Ya. Kok ada itu apa yang jatuh-jatuh itu? Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke atas, ya udah ke atas ya. Terus yang ketiga gerakan kaki gitu. Kaki undang-undang kayak gitu jadinya. Itu apa itu? Ini kamu gimana? Bisa nggak? Kira-kira? Jadi foto ya? Iya Pak. Kan masih boleh. Ini nggak apa-apa, ini masih render dulu. Ini kalau udah selesai, mantap. Nanti kamu nggak bikin video saja. Nggak bisa. Satu video ini Bu menggunakan 100 kredit. Ya, karena ada durasinya 5 menit, ada durasi 10 menit, nanti ada lebar videonya. Pak tinggal 25. Hah? Pak tinggal 25. Awalnya berapa tadi? 125. 125 pun sekali 150 kalau katakan 125. ya mungkin segitulah. Ya. Dulu aja nggak apa-apa. Itu kok banyak gerakannya. Aku nggak ada sih. Ketika yang promnya banyak. Ini gimana ini? Sudah selesai? Nah. Ini yang kreatif, yang kreatif. Terlalu kreatif kamu Cecil. Pakai tadi mukena tadi ya? Yang pakai mukena tadi dulu. Bagus itu. Nah, sekarang saya mau kalian ke depan satu kelompok langsung satu kelompok ya, per kelompok. Nanti kalian jelaskan hasil yang kalian pelajari menggunakan AI ini. Terus pakai bahasa kalian. Nanti perkenalan ya. Pertama kalian perkenalan dulu nama kelompok kalian yang sudah kita sepakati tadi. Nanti kalian jelaskan hasilnya. Karena kalian punya satu kelompok minimal ada 4 atau 3 contoh ya yang kalian buat tadi. Tolong diperlihatkan dan nanti kalian jelaskan bagaimana cara kalian membuat ini. Ya, oke? Caranya membuat video ini. Nah, pertama saya nggak lihat deh, saya upload deh. Yang pertama, kelompok anak muda. Silakan masuk dulu dong, nggak apa-apa. Beri tepuk tangan dulu. Ayo, kalau depan sini
Ini sejajar sini Jess. Kamu mau kopi? Oh. Sekarang silakan jelaskan pengalaman apa yang mungkin kalian dapat setelah membuat kreasi dengan menggunakan rambu tadi. Silakan. Nyalain. Ya, perlahan kelompok dulu. Gak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anak muda ingin menyampaikan pengalaman kami setelah mengetahui tentang penggunaan AI. Nanti dicontohkan ya aplikasinya, diperlihatkan hasilnya. Yang mana aja boleh, silakan. Dan jelaskan tadi prompt apa yang kalian pakai. Saya upload gambar ini, saya gunakan prompt seperti ini, jajannya seperti ini Pak. Dan teman-teman juga lihat kreativitas kelompok anak muda itu seperti apa sih? Ayo, hah? Ya nggak apa-apa, yang penting nyalain ya. Kamu agak menghadap ke timur aja, kamu agak menghadap ke timur aja. Gak apa sih aja gini terus enggak apa. Enggak. Yang mana mau ditunjukkan? Yang mana? Gak apa-apa. Pengalaman? Iya, terus kamu upload foto apa, terus kamu kasih prompt seperti apa. Nah, silahkan dibaca, dijelaskan. Ya, jangan. Jadi teman-teman, Perhatikan dulu kelompok anak muda ini. kelompok kami membuat sebuah video tentang penggunaan AI yang Penggunaan AI generatif tadi. penggunaan AI generatif tadi. Ya, terus Prompt yang kami gunakan yang nomor 1 menggelengkan kepala. Jadi videonya menunjukkan sebuah seorang perempuan menggelengkan kepala dan melambaikan tangan. Karena prompt yang kedua itu kami menyuruhnya melambaikan tangan. Lalu yang prompt ketiga pose foto senyum atau pose foto tersenyum. Dan prompt nomor 4 mata berkedip. Dan nomor 5 pose foto tangan 2 jari. Dan yang terakhir hadap ke samping sambil tersenyum. Nah, jadinya seperti apa? Coba lihatkan ke teman-temannya. Jadinya seperti ini. Itu ada yang punya WhatsApp saya nggak? Cuma itu WhatsApp saya nggak? Di download dulu. Download dulu, Pak. Ya. Dan nanti saya tunjukkan nanti aja Pak. Terima kasih. Kita dulu. Nanti itu hasilnya kirim saja ke WA saya. Nah, nanti saya tunjukkan di layar. Silakan untuk selanjutnya kelompok mana sih? Kelompok Gen Z. Kelompok Gen Z silakan maju depan sini aja. Kira mau dikirim apa, Pak? Ini download juga Pak, download Nah, silakan diperkenalkan nama kelompoknya.
ketuanya siapa? Dinda. Silakan Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Gensi. Ya. Silakan dijelaskan oleh yang lain nggak apa-apa. Menjelaskan Yang jelaskan Dinda nggak apa-apa, kamu perkenalan dulu. Terus nanti yang jelaskan hasilnya Dinda nggak apa-apa. langsung Langsung aja nggak apa-apa. langsung di situ. Hasilnya aja nggak apa-apa. Hasilnya langsung. Dan rom apa yang kalian gunakan nanti kirim ke WA saya. Di bawah rom. Yang pertama kami memberikan perintah untuk melompat sambil tersenyum. Terus Kemudian yang kedua kami memberikan perintah untuk berpelukan. terus Kemudian yang ketiga baca aja deh, nggak apa-apa. kami memberikan perintah untuk berputar-putar Nah, udah nggak apa-apa. sambil tersenyum. Oke. Terus Lalu melakukan tarian. oke. Sudah itu aja. Nah, nanti videonya kirim ke WA saya ya, bisa tunjukkan yang teman yang lain. Oke, terima kasih teman-teman. Yang terakhir kelompok buku. Nah, silakan masuk ke kelompok buku. Pendek-pendek aja. Ayo, silakan masuk ke depan kelompok buku. Nanti kirim ke WhatsApp saya ya. Silakan download, kirim ke WhatsApp saya. Nanti saya tunjukkan ke teman-teman yang lain. Ayo, silakan. Ayo, silakan perkenalan dulu. Ayo Saril, iya loh kamu kok video kayak Fadil gitu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Akan hasil dari akan menunjukkan hasil dari kerja kelompok kami. ya. Silakan pakai hasilnya siapa? Kira. Oh, yang menjelaskan siapa gimana? Enggak apa-apa, gantian. Yang pertama, sampaikan dulu fotonya apa, fotonya siapa, atau Foto yang pertama menampilkan seorang wanita. Nah, terus Yang pertama baca aja romnya. pose dua jari. Ah, Yang kedua meloncat ke depan. ya, terus Yang ketiga tertawa sambil menggerakkan tangan kanan ke atas. Yang keempat menggerakkan tangan kiri ke samping kiri. Yang kelima berjalan dan membawa kucing lucu. oke. Ya. Ya. Nah, nanti videonya dikirim ke saya ya. Di sini langsung. Nanti saya kasih tahu teman-teman. Saya kasih dulu ke teman-teman yang lain. Udah. Ikutan ya. Jadi di sini kalau udah belajar caranya mempresentasikan hasil kalian, menyampaikan ide-ide kalian dengan cara yang baik dan sopan, ya. Terus untuk saran ke depannya, kalian lebih percaya diri lagi, lebih dapat menggali potensi kalian lagi. Misalnya, saya itu berani ngomong, Pak. Berarti kamu kontribusi dalam kelompoknya, nanti kamu yang memaparkan.
Dan yang lebih kreatif jauh maksudnya saya kayaknya kreatif ya. Saya bisa memberikan kontribusi kreativitas saya ke dalam kelompok saya. Oke, kamu yang nanti yang membuat konteksnya, nanti yang menyampaikan teman-teman yang lain itu boleh. Itu namanya kolaborasi. Jadi nggak selalu melulu itu dalam satu kelompok yang ngerjakan ya satu orang, nanti yang kreatif satu orang, yang bisa cuma satu orang, nanti yang memaparkan di depan juga satu orang. Semua tumpuannya ditaruh di ketua kelompoknya, jangan seperti itu. Itu namanya kurang kolaborasi. Jadi nanti kita juga menilai kolaborasi dari masing-masing kelompok, ya. Bisa dipahami? Semangat semoga kok. Semangat. Oke, lanjut. Ada yang udah kirim ke WhatsApp saya? Ini Pak masih Bentar. Ya, nggak apa-apa. Dikirim dulu nanti dikirim ke saya ya. Sekarang yang terakhir. Nah. Oh, bisa pakai apa? Silakan di scan pakai Google. Sebenarnya ada Google Lens ya. Silakan scan semuanya ini untuk semuanya nih. Ini untuk semuanya. Nanti ada refleksi. Ya, scan aja. Di scan. Nanti kalau memasukkan username kalian pakai nama kalian aja ya, kalau nama pendek, nama panggilan. Gak usah panjang-panjang. Tahu sampai nggak? Masukkan nama kamu ini nama panggilan. Ya, nama panggilan aja. Nanti diisi itu ada beberapa pertanyaan refleksi dan RPL. Kalau tidak lanjut. Nah, nanti udah, nanti tunggu dulu ada pertanyaan yang lain. Kalista, yang lain mana? Kalista. Yang lain belum masuk ya? Ini Pak masih nanti. Dewi Manda. Ini Kalista, Dewi Manda. Yang lain mana? Ya Allah. Tadi loh. Ngapain aja? Nih, udah, Vina. Silakan. Oke, klik aja. Ini Google, beda gimana? Kan ini. Oh. Pak itu kameranya.
nggak bisa pilih yang barcode-nya ya. Ini kok gede ya? Nama nyala ini. Ini siapa? Ini ya, punya siapa nih? Pada kita. Kita masuk ke situ, wifi-nya langsung. Lalu, kunci activity. Kamu belum juga hasil? Sudah. Jadi itu kan kodenya 295, 952. Itu 295, 952. Kamu nggak punya Google Chrome ya? Ini. Ya, oh tidak. Nah, Wah. Ini kuis kan, Pak? Ya, please. Apa sih? Ini apa enggak? Berisiknya. Ini berapa orang sih berisik banget? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kurang satu orang siapa? Kurang satu orang. Jadi ini. Viro udah ada belum? Sudah. Mana? Itu kan 14, Pak. Tidak tahu tapi Kamu keluar dari mana? Yang kecil itu ada 2 tuh yang kecil tuh. Ini kodenya nih 295. Itu adinda. Lu gitu aja yang kita. Ini kok belum memasukkan Apa sih? Enggak, ya kalau kamu udah scan, kalau scan kan enggak perlu. Nama kamu di mana? Kapan scroll taruh kayaknya ada mana kok agak belum double. Ya ada double nih, saya double nih saya. Ini hasil nih, ini hasil. Dinda. Ini nama Nafira tadi. Adinda. Oh iya, Adinda, Pak. Adinda. Aku nggak pakai yang itu, Pak. Fira mana? Fira. Itu loh, Pak. Oh ini Fira nih. Udah ya?
Nih. Saya mulai ya. Silakan dijawab pertanyaannya. Yang mau tahu hebat sekalian. Lo jawab aja, jangan pakai jawaban singkat. Ketik aja. Jangan itu, kamu jangan kamu lihat layar. Kamu lihat layar katakan di HP-mu. Nanti aja lihat di sini. Sudah selesai Bang Ustaz. Ini pertanyaan refleksi ya. Dan apa yang kita nanti akan saya kolektif di data saya supaya saya bisa membuat pembelajaran yang lebih bermakna lagi di pertemuan yang akan datang. Sudah selesai semua? Belum tuh. Lalu saja, apakah hatimu tulis saja di dunia? Aziz, ayo pulang ya. Satu. Fadil, sudah tulis saja Dil. Selesai. Nilainya sama semua. Ini hanya refleksi ya. Saya tulis saja, nggak usah panjang-panjang. Singkat aja. Sudah Pina? Masih sudah? Sudah. Iya, jawab aja sih. Nggak usah kalau juga ini nggak ada salah, nggak ada benar ya. Ini cuma refleksi aja. Udah cepat saja. Ada yang belum kamu jawab? Langsung kan. Jawab dulu dong. Sudah tidak lainnya. Jadi nggak mau jadi sekolah lagi. Tidak Aziz. Fadil, sama Rofi sudah sepakat.
Oke. Oke, guys. Panjang banget. Nah, udah selesai semua ya. Tinggal wakil ya, tinggal wakil. Ya, betul. Kurang satu kayaknya wakil ya. Oh, sudah semua. Oh, ini yang dua. Ya. Oke, nanti sebagai penutup ya, KA atau kecerdasan artifisial adalah alat bantu, bukan pengganti manusia. Gunakan KA secara kreatif, bertanggung jawab, dan etis. Belajar dengan teknologi untuk masa depan yang lebih baik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai siapa nih?